أنفسنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أما بعد. Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kanugrahan, keberkahan, kesehatan dumateng kita sedanten sehingga Pak insyaallah sonten menika kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Kita lajengaken hadis ingkang gegayutan kalih ahwalu yaumal qiyamah, yaitu tentang dahsyatnya atau huru-hara pada hari kiamat. Yaitu beratnya cobaan dan perasaan putus asa. Ini bisa kita tingali inggih menika saking hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabda, "Waladi nafsi biyadihi." Sungguh demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La tadhabud dunya. Tidak akan habis dunia hatta yamurur rajul ala qabri fatamarrahu alaih. Sampai kemudian seseorang itu ketika melewati kuburan, maka dia berharap bisa mati saja. Bayangkan, la tadhabud dunia, tidak akan habis dunia, hatta yamurur rajul, sampai kemudian seseorang itu yamur atau melewati ya qabri, kubur, kemudian dia wa tamarrahu alaih, pengen yaitu ya masuk ke kubur saja. Wa yaqulu, kemudian dia berkata, ya laitani, sungguh celaka. Kuntu makana sahibi hadzal qabri, andaikan aku bisa menggantikan penghuni kubur tadi untuk kemudian masuk ke dalam kuburan. Sing dipikir cuma mati tok mawon. Menjelang hari kiamat. Walaisa bihiddin, dan tidak ada masalah agama illal bala, kecuali mereka itu harus banyak menghadapi bala atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, 2 hari yang lalu Jawa Pos itu merilis ya tentang ya stress release yang dilakukan oleh salah satu SMK yang ada di Bandung. Di mana ternyata angka bunuh diri di kalangan remaja itu meningkat sangat drastis sekali. Mental health atau mental kesehatan para remaja kita ya itu kemudian gampang ceklek, gampang putus asa, gampang putus harapan. Sehingga jembatan Cimindi di Bandung itu terkenal sebagai tempat untuk bundir alias bunuh diri. Berapa banyak jembatan yang dijadikan wahana untuk ya melewati alam yang lain. Karena apa? Perasaan putus asa. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita pikir-pikir, elit global atau orang yang mempunyai jiwa imperialisme dan kolonialisme, ini pasti akan menjadikan daerah jajahannya itu supaya mereka itu lemah dan tidak mempunyai semangat. Karena itu VOC sampai perang dengan Inggris dalam rangka untuk memperebutkan Pulau Formosa, sekarang Taiwan, itu dalam rangka untuk mendapatkan konsensi candu. Karena itu candu, opium itu menjadi rebutan banyak negara. Di Indochina, ya, kemudian juga di segitiga Crescent Fertile atau sabit subur yang ada di Afghanistan, menjadi rebutan banyak negara. Karena kalau mereka bisa menguasai opium, maka daerah jajan mereka itu jadi aman. Dulu di Lawean Solo itu, sekarang menjadi Masjid Merdeka atau Masjid Al-Ikhlas, itu dulu tempat penjualan candu. Jadi kalau orang itu pengen ngefly, itu kemudian mereka datang ke situ. Dan yang menggunakan bukan orang kaya. Kalau orang kaya hanya untuk rekreasi, tapi kalau orang miskin itu untuk lari dari masalah. Akibatnya apa? Mereka kemudian banyak yang jatuh kepada kecanduan. Sudah miskin,
ya, secara infrastruktural, dan mereka pun kemudian jatuh ke dalam kecanduan opium yang sangat kronis sekali. Ujung-ujungnya apa? Bangsa itu akan menjadi lemah. Karena itu ma'asyiral muslimin, meskipun diberantas dengan apapun, itu tetap seperti itu. Ada panglimanya Pangeran Diponegoro, yaitu gelarnya itu sudah Panglima Besar. Kalau Panglima Besar namanya Ali Basah. Nah, salah satu panglimanya besar itu keponakannya sendiri Ali Basah Bentot Prawiro Dirjo. Ada Ali Basah Abdullah, ada Ali Basah Kerto Paalasan. Ini kemudian ada salah satu panglimanya yang berada di daerah Kebumen, ya Temanggung, itu ya menjadi ya penggeraknya pasukan Diponegoro yang paling kuat. Ini ternyata punya kelemahan. Apa itu? Dia dan pasukannya itu kecanduan opium. Sehingga untuk menghentikan supaya kemudian Panglima di daerah Kebumen itu menjadi lemah, dipasok terus oleh Belanda itu dengan opium. Ujung-ujungnya apa? Daerah itu kemudian bobol. Ya, kemudian Van den Bosch itu kemudian mendirikan ya benteng pendem di situ, sehingga hampir setiap ya beberapa kilometer itu didirikan benteng, sehingga menghabiskan banyak biaya. Tapi yang menjadi perhatian kita apa? Diberikannya ya suplai candu kepada Panglima dan pasukannya Diponegoro yang ada di daerah Temanggung, Kebumen dan sebagainya. Akibatnya apa? Akhirnya kemudian Pangeran Diponegoro semakin melemah. Setelah pengikutnya banyak kemudian ditangkap. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau dulu itu mereka menggunakan candu, kalau zaman ya Orde Baru mereka menggunakan judi. Nalo, buntut, minuman keras, ya kemudian aliran kebatinan, ya itu kemudian merebak di mana-mana. Itu setelah kemudian awal-awal tahun 70-an. Kemudian awal tahun 2000 muncul internet, muncul medsos. Kira-kira mereka diperbudak apa enggak? Sudah miskin, ya. Kalau dulu harta tahta wanita, sekarang harta tahta pulsa. Iya apa enggak? Sampai enek lagu Lost Doll itu ya, wis tak tokok nih pulsa yang penting awakmu manut tok ae. Kan gitu kan. Itu menunjukkan apa? Akhirnya apa? Orang kecanduan terhadap medsos. Sehingga kemudian kerja mereka itu kemudian menjadi dangkal semua. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, di negara barat juga begitu. Sekarang Singapura membuka ya visa bebas untuk menjadi warga negara di sana. Karena apa? Mereka habis orangnya. Banyak orang tua itu yang umurnya panjang, tapi ternyata mereka kemudian mati dalam keadaan sendirian. Kalau menurut Profesor Renal Kasali itu dikatakan long life, but ya long life, mereka itu hidupnya panjang, tapi kemudian apa? Ya dying alone, mereka mati sendirian. Ya, mereka kemudian umurnya panjang, tapi matinya sendirian. Sehingga banyak sekali petugas relawan di Jepang, itu setiap hari itu nyambangi rumah-rumah untuk melihat apa? Melihat orang yang mati. Dying alone. Mereka itu mati dalam keadaan sendirian. 40.000 orang ditemukan mati tanpa ditemani keluarganya. Nah, awak dhewe mati kan jadi tahlili. Wong sing teko jek akeh. Nggih napa mboten? Cek sayuk, rukun, guyub, ya orang datang itu silih berganti kan begitu kan. Tapi kalau di daerah sana enggak. Bahkan mati pun ditemukan dalam keadaan membusuk. Karena apa? Dying alone. Tidak ditemani oleh keluarga. Mereka sibuk ya dengan berbagai macam kesibukannya sendiri. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita berada pada dunia sekarang ini, dunia itu mengalami yang namanya culture shock. Culture shock itu apa? Yaitu budaya yang terguncang. Kultur ya, yang kemudian mengalami shock atau turbulensi. Sehingga membuat orang itu menjadi confused alias bingung. Bingung menentukan arah hidupnya. Sampai-sampai dalam hadis tadi dikatakan, yamuru rojul alal ya qabri fayatamarrogu alaih. Ketika mereka melewati kuburan, mereka pengen mati saja, putus asa. Karena itu dalam surah Yusuf itu dikatakan wala tayasu mirraihillah.
Ini ayat yang paling diapalne para santri. Wala ta'iasu. Jangan kamu itu yai'as. Yai'as atau ta'ias itu apa? Yaitu putus asa. Ya sun alal mustaqbal. Mereka itu putus asa dengan masa depan. Karena hidup orang itu ya senantiasa berada pada 3 keadaan. Masa kini, masa yang akan datang, ya, dan masa lalu. Kalau masa lalu itu tinggal kenangan. Masa sekarang itu adalah kenyataan. Masa depan itu adalah harapan. Tapi kalau masa depannya itu adalah madesu. Madesu itu apa? Masa depan suram, itu ujung-ujungnya apa? Putus asa. Kenyataan ternyata nggak sesuai ekspektasi. Kenyataan tidak sesuai dengan realita. Gesehnya harapan dengan realita itu masalah. Jadi definisi masalah itu gesehnya atau kesenjangan antara kenyataan ya dengan harapan. Kalau kenyataan dengan harapan itu geseh atau senjang, ujung-ujungnya apa? Manusia itu baper, resah, bingung. Karena itu Rasulullah memberikan tip kepada kita, doa ketika kemudian kita dalam keadaan resah, mungkin jenengan bisa hafalkan ya. Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Qayyum ya Qayyum. Ya. Ini zaman Gus Dur dulu ya, doa ini diubah menjadi kayumu ya kayuku ya. Akhirnya kayunya banyak ditebang dulu zaman Gus Dur. Ingat ya, kan hutan banyak apa? Ditebangi ya gara-gara ini. Ya Qayyum ya Qayyum. Birahmatika, dengan rahmatmu astaghis, aku memohon dengan sungguh-sungguh. Karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah itu ketika resah, gelisah, banyak, kemudian beliau itu menanggung masalah, beliau keluar dari rumah, kemudian mendongakkan kepalanya, kemudian berzikir. Subhanallahil azim. Sambil melihat langit. Subhanallahil azim. Nah, biasanya nanti Kanjeng Nabi akan diberikan inspirasi untuk kemudian bisa mendapatkan solusi dari setiap permasalahan. Karena itu ikhwanifillah, ketika Abu Hurairah ditanya, wahai Abu Hurairah, at-tabqi, ya, apakah kamu tidak menangis wahai Abu Hurairah? Kenapa kamu kok menangis? At-tabqi dunia, apakah kamu menangisi dunia? Maka beliau mengatakan, aku tidak menangisi dunia. Yang aku tangisi itu adalah ya qilatul zat, sedikitnya bekal yang aku bawa. Qilatul zat, yaitu sedikitnya ya bekal yang aku bawa. Dan yang aku tangisi apa? Ya, bukan karena aku kemudian kehilangan dunia, tapi aku takut ahwalal yaumal qiyamah. Yaitu adalah goncangan besar, cobaan yang luar biasa, dan kemudian ya mara bahaya dari Allah ketika kita memasuki hari kiamat. Jadi kalau orang itu merasa tenang, tidurnya nyenyak, maka ini adalah orang yang kemudian tidak memikirkan tentang hari kiamat. Karena itu dalam hadis yang panjang sekalinya, yang awalnya hadis itu adalah inna hadil umat ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Sungguh umat ini letak kebaikannya itu pada generasi awalnya, zaman Kanjeng Nabi dan para sahabat. Kemudian zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini adalah awaluha, zaman awal yang sangat ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum, di mana pada zaman itu kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran sebanyak-banyaknya. Kemudian apa? Satu tala akharin. Satu tala akharin, yaitu akan diuji ya umat-umat setelah itu dengan ujian yang sangat ya hebat sekali. Summa yang tarehu, kemudian akan dihilangkan sebentar saja oleh Allah Subhanahu wa taala, satajiul fitan. Kemudian mereka didatangi fitnah lagi. Maka orang yang berilmu pada saat itu dia mengatakan,
Hadihi mukhlikati, hadihi mukhlikati. Ini sungguh akan menghancurkanku. Ini akan sungguh menghancurkanku. Dihilangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian satajiul fitan, datang fitnah lagi. Maka kemudian generasi yang berilmu mengatakan hadihi wa hadihi. Ini sama akan menghancurkanku. Ini sama akan menghancurkanku. Maka kemudian Rasulullah mengatakan wa man aroda ayuhzihza 'anil nar wa dakhalal jannah, maka barang siapa yang pengen dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, la ya'tihi, tidak mendatangi dia ila ma'inatahu, kecuali kematiannya itu didahului dengan yu'minu billahi wal yaumil akhir, yaitu beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi tujuan kita itu apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu tugasnya hanyalah untuk beribadah. Hampir semua mufassirin itu sepakat yang dinamakan ibadah itu apa? Yaitu adalah yuwahidullah fil ibadah. Yaitu adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah. Karena itu innallaha yardalakum salasan. Allah itu ridho pada kamu hanya 3 hal saja. Ang ta'budullaha, ya, ang ta'budullaha, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an. Kemudian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa ang ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yaitu kemudian kita bersatu iktisam dengan kitab Allah, kemudian apa? Wala tafarraqu, kemudian tidak terpecah belah. Wa ang tunasahu biwulail muslimin. Kemudian yang ketiga, memberikan nasihat kepada para pemimpin orang Islam. Jadi berani untuk memberikan nasihat. Cuma nasihat itu menurut Imam Syafi'i itu secara kitmanun nasihat. Kitman apa? Secara diam. Ya. Kalau kamu memberikan nasihat pada orang yang mulia itu dengan terang-terangan, itu podo karo ngelokne. Paham ya? Kan sekarang di medsos begitu kan? Begitu kemudian ada kesalahan sedikit saja dari ahlu ilmi, ya mereka kemudian berusaha untuk menyerang habis-habisan itu di muka umum. Muka umum apa? Di media medsos. Ujung-ujungnya apa? Hater speech. Hater speak itu ya, orang-orang yang kemudian berbicara kebencian itu, akhirnya mereka itu sebenarnya pada hakikatnya, dalam tanda kutip, mereka sudah ketanduan yang namanya medsos. Ikhwani fillah, kalau antum melihat, ya ada jurnal di Amerika, setiap orang itu kalau menerima notifikasi medsos, itu kemudian otaknya itu mengeluarkan dopamin. Sehingga dopamin itu yang merangsang orang itu untuk apa? Untuk curious. Curious itu apa? Rasa ingin tahu yang berlebihan, sehingga akhirnya kemudian mereka berusaha untuk merespon. Dopamin respon. Dopamin respon. Itu namanya apa? Ketergantungan. Jadi banyak orang kalau dulu ketergantungannya itu opium, kalau dulu ketergantungannya itu nalo, buntut, kalau dulu ketergantungannya itu minuman keras, kalau dulu ketergantungan mereka itu ya adalah nudis, hipis, dan sebagainya, sekarang ketanduannya adalah medsos. Ya apa enggak? Sehingga kalau orang itu mau beli, tinggal ngecek di Lazada atau Shopee, ya, maka seluruh kebutuhan konsumerismenya itu cepat kemudian bisa terrespon. Mengeluarkan uang itu kayak banjir saja. Sehingga akhirnya apa? Besar pasak daripada tiang. Banyak keluarga yang runtuh, banyak gara-gara apa? Gara-gara mereka itu kemudian membeli sesuatu yang bukan kebutuhannya. Kalau jenengan ke pasar kan jelas toh, di tukang etek jelas ya, mau belanja apa itu, oh ini masak jangan asam, jangan bopor, ini masak jangan. Jelas belanjanya. Ya, tapi kalau nanti jenengan melihat di banyak sekali barang, wah ini kemudian wah ini ya, kita perlu nganyari. Akhirnya apa? Mereka tergantung dengan barang konsumerisme. HP saja itu kalau sudah ada keluaran baru, kira-kira jenengan milih yang baru apa yang lama?
pemain sepak bola ya dari Afrika itu pakai HP Nokia jadul itu loh. Ya. Dan uangnya semuanya nggak diberikan Ferrari, nggak diberikan Lamborghini, nggak diberikan private jet, tapi semuanya kemudian diinfakkan untuk membangun universitas, pondok pesantren, rumah-rumah kumuh dan sebagainya. Itu pemain bal yang dibarokai. Itu namanya dakwah bil bal. Dakwah dengan menggunakan sepak bola itu ternyata juga luar biasa. Bisa menghidupkan sebuah kota di Afrika itu menjadi kota tholabul ilmi. Dan orangnya Islam. Khusuk di dalam sholat. Jadi ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, bison yang garang seperti itu, sekarang ditemukan tuh kalau di New York atau di Amerika, dolan tuh yang disut orang apa? Ketika dia sholat. Ya. Jadi ketika kemudian melihat para pesohor itu kemudian tunduk takluk pada Islam dengan ya'budullaha wala tusyriku bihi syai'an, ini menimbulkan banyak efek dakwah. Sehingga orang yang putus asa itu bisa bangkit ya. Karena apa? Karena kelembutan dan kerahmatan Islam itu. Tapi kebanyakan dari kaum muslimin ketika berdakwah itu mengunci para pendengarnya dengan apa? Ya, dengan doktrinase dogmatis. Tahu ya dogmatis? Mau ndak mau harus kamu terima. Ya enggak? Kalau kamu ndak terima ini berarti kafir. Nggak terima ini berarti bid'ah. Nggak terima ini berarti ya kamu munafik. Karena itu ikhwani fillah, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaihi nikmatihi ikhwana. Jadi antara akmaltu dengan atmamtu itu artinya sama, menyempurnakan. Al yauma akmaltu itu kan menyempurnakan. Tapi kenapa akmaltu itu kemudian diletakkan pada din, sedangkan atmamtu itu diletakkan pada binikmatihi ya, atau dengan nikmat Allah. Ternyata akmaltu kalau jenengan ditarik dari bahasa Arabnya, akmaltu itu adalah menggenapkan, menyempurnakan, tapi masih ada periodisasi. Seperti Al-Quran itu kan digenapkan 23 tahun dan diturunkan secara sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kalau nikmat Allah, atmamtu itu diberikan terus-menerus. Wa atimu siyama dan sempurnakanlah siam. Karena siam itu harus disempurnakan, nggak ada jedanya. Nggak enak kemudian istilahnya yang motel pada waktu duhur itu namanya apa? Beduk, beduk. Jadi tidak ada beduk. Wa atimu siyama dan kamu harus menyempurnakan siam sampai kemudian kita itu berbuka. Ya, tapi kalau berkaitan dengan bulan Ramadan, karena kita boleh nyicil, boleh nyaur, dan tidak harus berurutan, maka yang dipakai adalah akmaltu. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, wa akmaltur siyama Ramadan. Kemudian Allah itu menggenapkan bulan Ramadan. Kalau pakai akmaltu artinya apa? Kalau kita tidak puasa, nyaur lagi, tidak perlu berurutan dan ada periodisasinya. Ini pemilihan kata itu kalau dibahasakan Indonesia tidak iso diterangkan seperti ini. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, maka ketika orang itu putus asa, itu harus kemudian ada jalan keluarnya. Bagaimana supaya orang itu tidak gampang putus asa? Kalau menurut ilmu psikologi, sumber stres itu ada 4. Ya, sumber stres itu ada 4. Yang pertama apa? Konflik. Konflik itu memilih sesuatu yang kemudian tidak ada pilihan yang enak, semuanya serba menyulitkan. Misalnya kon nunggu wong tua atau mertua. Sedangkan mertua kalau ditinggal sakit-sakitan. Tapi kalau hidup dengan mertua, arep mangan mak gelonteng, arep adus sungkan. Ya. Arep imbuh makanan saja, jadi mertuanya ya ora apa-apa. Tapi perasaan itu terasa sungkan. Itu memilih sesuatu yang sama beratnya. Pilih mandiri atau pilih nunggoni orang tua.
Ya kalau kemudian ditinggal saudara lain yang nggak ada, ya harus kemudian kita nalangi tadi. Sehingga memilih dua hal yang sulit itu sering menimbulkan stres. Kemudian yang kedua, frustasi. Frustasi itu kalau kemudian kita menerima banyak kesulitan, menerima banyak masalah, itu no way out. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Misalnya saja, seseorang pengen menikah, tapi kebetulan anaknya itu perempuan semua. Biasanya anak perempuan itu kalau kemudian bapaknya mau menikah lagi, mesti cuma satu sikapnya apa? Memboikot. Iya apa enggak? Ya, pasti mereka kemudian merasa berat. Ya karena ada jealous ya, secara silent itu berada dalam hati. Ini akan menimbulkan ya banyak masalah kok enggak didamaikan. Dan mendamaikannya itu sederhana dengan apa? Islam. Kalau mereka ridho ya dengan kehidupan yang sakinah mawadah warahmah, selesai sebenarnya. Tapi kemudian gangguan medsos itu kemudian membuat mereka itu apa? Sering rebel. Rebel itu apa? Memberontak. Kalau memberontak terang-terangan kan cepat diselesaikan. Itu adalah rebel silent, yaitu secara mode silent itu kemudian mereka itu melakukan pemberontakan. Ini akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Maka ketika orang itu mau melangkah, seakan-akan tidak ada jalan keluar. No way out. Itu namanya frustasi. Kemudian yang ketiga, yaitu tekanan. Tekanan yang terus-menerus. Bekerja, kalau kemudian tidak senang, apalagi sekarang itu dipameri di medsos, kerja itu harus sesuai dengan passion. Kerja itu harus sesuai dengan selera. Kerja itu harus sesuai dengan taste. Kerja itu harus sesuai dengan ini. Akhirnya apa? Orang itu tersandera. Dengan apa? Dengan mindset yang disetel oleh medsos. Zaman dulu nenek moyang kita kan enggak. Ya. Mereka itu kerjanya apa? Tawakal. Rasulullah mengatakan pekerjaan yang paling barokah itu apa? Pertanian dan peternakan. Karena apa? Di situ ada tawakalnya. Ya, Pak enggak? Kalau mereka itu kemudian gagal panen, ya ini kersane Gusti Allah. Ya. Selesai. Dulu anak umur 16, 17 mau menikah itu enggak ribet. Sekarang kan harus ada pre-wedding, ya. Ada kemudian ya sekolah pranikah, ya. Ada yang namanya pembekalan sebelum nikah. Pembekalannya banyak sekali. Karena apa? Mereka itu gampang dengan kehidupan materi. Sedangkan yang imaterial, ketika mereka masih di madrasah, itu kemudian dilupakan. Mindsetnya, akhirnya mindset apa? Materialistik. Semuanya diukur dengan materi. Dengan materi itu gampang binasa, ma'asyiral muslimin. Dalam surat Ar-Rahman itu, kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di dunia itu fanin. Fanin itu apa? Ya, ad-dunya zawal. Dunia itu akan kemudian berlalu begitu saja. Berapa banyak orang yang cantik, tinggi semampai, kemudian rambutnya ikal mayang, ya, kemudian panjang semampai. Kalau sudah sepuh itu ya botak. Ya Pak, kulitnya wiron semua. Buat disuntik botok yang kayak Krisdayanti itu ya. Nanti kalau obatnya itu habis, dia ngelewer lagi. Dipasang solikin, pasang silikon ya. Dipasang silikon, kakean kadernya silikon. Karena silikon kan logam ya. Kena apa itu? Gravitasi. Akhirnya kemudian dia turun. Akhirnya apa? Wajahnya molor kabeh. Irungnya yang bangir, ya, ngundup, melati, menjadi bagong. Karena apa? Ya, silikonnya itu tertarik oleh gravitasi, sehingga akhirnya kemudian molor dan meler. Ya. Ada Linda apa? Linda D itu loh yang di penjara itu kan bokongnya itu kan disuntik dengan silikon kan. Ketika dia di penjara akhirnya apa? Maintenance untuk silikonnya tidak ada, akhirnya pecah di penjara. Kan mengenaskan sekali ya. Cantik hanya di luar saja. Karena itu ma'asyiral muslimin, hidup di dunia itu ya, inna dunya tadhabu. Dunia itu akan berlalu begitu saja. Ya.
Dulu jenengan masih dolanan entek, masih dolanan gobak sodor, masih pelayon, masih nyeser iwak yang kali, golek welut ya di sekitar galengan. Nah, enek pas ngluku ya luru jangkrik sekitar kan hidupnya enak ya dulu. Mulih ngono mlebu njukuk nyang gentong ngombe mak glek-glek ya seger. Coba sekarang jenengan ngombe yang gentong, mentret sampe. Iya apa enggak? Sebab jarak ideal antara septic tank dengan sumur itu 200 meter. Sekarang ini kira-kira ada enggak jarak septic tank dengan sumur itu 200 meter? Apalagi di perumahan. Enggak ada. Begitu orang beol, ya kemudian E. coli, ya bakteri Enterobacter ya coli itu kemudian akan merembes masuk di sumur artesis yang ada di bawah tadi. Sehingga kalau jenengan ya buat sumur kemudian diambil airnya, mesti kadar E. coli-nya itu sangat tinggi sekali. Bahkan dinas kesehatan sering meriksa ya, di daur ulang itu loh, air daur ulang. Ya, itu kemudian kalau diperiksa itu E. coli-nya masih banyak. Ya, karena itu kadang-kadang ada kalau daya tahan kita tidak bagus, mentret itu wajar saja. Karena itu ma'asyiral muslimin, apalagi dunia itu adalah dunia yang abal-abal. Coba jenengan lihat ya, coklat itu ya, yang di supermarket, itu kalau jenengan lihat ingredientnya, coklat, itu isinya itu coklat murninya itu cuma 16%. Cuma 16%. Yang 80% lebih itu apa isinya? Gula. Jadi itu namanya bukan coklat, tapi apa? Gula. Jadi jenengan membeli gula. Kalau gula terlalu banyak, ya kadarnya itu tinggi di darah, maka jenengan nanti gampang stres. Karena itu orang yang kena kencing manis, kok stres, wah diobati wangel. Dikei insulin ya orang apa itu enggak makan, dikasih obat juga enggak mempan, ya. Nanti periksa itu kok tinggi terus karena apa? Stresnya terus menerus. Karena stres itu mengeluarkan adrenalin. Adrenalin itu memecah lemak dan protein menjadi gula. Jadi sampai enggak makan gula pun wong stres itu gulanya wis dhuwur. Wis dhuwur gulane malah kemudian disuruh tarak. Kira-kira kelaparan apa enggak? Kalau orang kelaparan karena taraknya berlebihan, ujung-ujungnya apa? Mecah gula juga. Jadi mecah gulanya itu berlipat-lipat. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika orang itu kemudian sakit, ya, maka minimal jenengan harus mempunyai 5 tip. 5 tip. Yang pertama apa? Mengurangi gula. Yang kedua adalah mengurangi garam. Semua makanan di Indonesia itu mengandung ya garam yang tinggi. Jenengan tahu ya, mie cup, tahu ya mie cup? Mie yang ada di dalam cup itu loh. Ya kayak pop mie dan sebagainya. Itu ternyata isinya itu adalah ya bumbu artifisial. Bumbu artifisial itu ya monosodium glutamatnya MSG-nya itu sangat tinggi sekali. Sudah garamnya tinggi, kemudian juga artifisialnya itu banyak mengandung kimia yang kompleks dan tentunya toksis, dan kemudian adanya itu styrofoam. Styrofoam kalau kena banyu panas itu akan mengeluarkan yang namanya karsinogenik, yaitu zat yang bisa menimbulkan kanker. Ya, sudah sempurna penderitaannya ya. Sudah isinya beracun, MSG-nya banyak, kemudian styrofoam itu juga ketika kena panas itu akan mengeluarkan zat yang bisa mengandung racun. Dan itu kalau dimakan, kebanyakan yang memakan siapa? Bukan elit global, ma'asyiral muslimin. Tapi yang makan siapa? Rakyat kecil. Bayangkan, ya, kehidupan mereka. Seperti sekarang ada program makanan bergizi, ya benar. Ternyata yang dihapusi orang banyak sekali. Mengaku dari sini, dari sana, saya mendapatkan amanah untuk mengumpulkan orang untuk makanan bergizi. Satu makanan dihargai cuma 10.000. Kira-kira isinya lauknya apa itu?
Engkau belum ada maklarnya itu minta bagian, ya enggak? 10.000 nanti minta bagian berapa? Mesti gitu kan? Enggak mungkin kan? Paling nanti 8.000 sampai 7.000. Isinya apa? Wong pecelnya enggak sampai segitu, ya enggak? Pecel minimal ya 12 sampai 20.000 itu baru pecel sing enak, ya kan? Semuanya lengkap kudapan. Dan nanti kalau membuatnya angger, makanan bergizi, penyimpanannya tidak bagus, mencari barang yang murah, disimpan dalam jangka yang lama, ujung-ujungnya apa? Yang berkembang itu botulinum, yaitu adalah makanan yang mengandung bakteri. Beracun nanti. Kira-kira jenengan dikasih uang 7.000 sampai 10.000, kira-kira bisa belanja apa? Yang bergizi bisa apa enggak? Nah, ini saya juga agak khawatir ini nanti. Kalau program makanan bergizi itu diloncengkan, kemudian yang menyediakan pihak ketiga, kira-kira apa enggak bahaya keracunan? Wong sekarang itu apa-apa naik semua kan. Memang 12% PPh itu ya, itu yang dinaikkan barang yang mewah. Tapi barang yang mewah yang dinaikkan nanti akan nyenggol bahan bakar mesti. Ya apa enggak? Nanti bahan bakar akan naik. Kalau bahan bakar naik, transportasi naik apa enggak? Pengiriman Lombok dari Blitar ke Jakarta kira-kira bisa naik apa enggak? Naik, Mak Ajrong. Saya punya temen itu dari Jember itu, ya sopir-sopirnya itu wong wedok, Pak. Dia harus kejar tayang itu dari Jember ke Jakarta itu nggawa Lombok. Sebab Lombok itu kalau sampai di Jakarta, di pasar tradisional sana itu enggak nyampe pada tepat waktunya, gosok. Iya apa enggak? Dan itu perempuan tuh balap-balapan, bus, bus, bus. Orang nggak nyamari. Ini tadi di Panjen Kidul juga ada kecelakaan kan? Di depan Jaya Digdan tadi loh. Ada motor Malik tadi. Sore tadi. Karena apa? Orang bingung ma'asyiral muslimin. Ya. Bingungnya apa? Akhirnya apa? Ya, tidak tepo-tepo dengan orang lain, tidak menghormati orang lain. Karena apa? Culture shock. Lah mobilan disambil dengan HP-an itu. Kira-kira ya, ojo dek ya, ojo dilakukan. Bahaya itu ya. Kan banyak orang yang kemudian ya main HP sambil setiran. Karena apa? Lihat map, lihat notifikasi, lihat message, lihat macam-macam. Akhirnya apa? Ya, akhirnya dia tidak waspada. Ini adalah tekanan hidup pada era modern. Ujung-ujungnya apa? Galau. Galau dengan masa depan, bingung dengan masa sekarang, terbebani ya dengan kenangan masa lalu. Yang kenangan masa lalu kan sering orang itu berusaha untuk membangkitkan lagi dengan apa? Lagu kenangan. Ya Pak enggak? Ya sebenarnya kan kenangannya sudah terkubur kan. Tapi kemudian diulik lagi, ya diulik lagi dengan apa? Ya, dengan tembang kenangan. Ujung-ujungnya apa? Ya stresnya muncul lagi. Jaduk no mbiyen. Di sini cuma jaduk no. Rasulullah mengatakan apa? Wala taqulul law. Jangan kamu mengatakan jadukno. Ma inallahu ya jadukno tadi tuftahu abwabas syayatin akan membuka pintu setan. Berapa banyak orang yang kemudian ya ketika reuni itu akhirnya apa? Cinta lama bersemi kembali itu namanya. Cinta lama CLBK. Berapa banyak rumah tangga goncang hanya gara-gara CLBK. Sedangkan orang yang selingkuh itu pasti nanti tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena dia sudah merasakan cinta itu dengan istri pertamanya, ketika dalam keadaan apa itu loro lopo itu dialami bersama, otomatis ketika dengan pasangan yang baru tidak seperti zaman ini ya tiba. Tuntutannya kan lebih banyak. Kalau masih tertutup cinta biasanya tidak kelihatan. Tapi kalau tekanan itu terus-menerus, lama-lama apa? Ya hilang juga. Karena itu ma'asyiral muslimin, ahbib habibaka haunan. Kalau kamu mencintai sesuatu itu sakmat joy. Tidak usah terlalu mendalam. Karena cinta di dunia itu gampang hilang. Ya. Jibril pernah memberikan pesan pada Rasulullah, Ais, ya,
masyita, silahkan kamu hidup sesukamu. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati. Ais masyita. Ya, silahkan kamu hidup sesuka kamu, tapi ingat, kamu itu dibatasi oleh aja. Ahbib masyita. Cintailah sesuatu itu ya tak karepmu, tapi ingat ya fa innaka mufarraqun. Suatu saat kamu pasti akan berpisah. Wa'mal masyita. Maka beramalah sesuka kamu. Fa innaka majziyun. Sesungguhnya kamu akan dibalas setiap yang kamu amalkan. Ini pesan Jibril kepada Kanjeng Nabi. Dan tentunya juga pesan Kanjeng Nabi kepada umatnya semua. Boleh kita hidup sesuka kita. Tapi apa? Suatu saat jenengan dibatasi oleh ajal. Cintailah semuanya itu sesuka jenengan. Tapi ingatlah, suatu saat jenengan akan berpisah. Bayangkan ya, Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan itu membangun sebuah monumen yang dibangun oleh Profesor Gunadarma, yaitu lahirlah Borobudur, Prambanan, Mendut. Yang itu kalau ditarik garis lurus ya dari Borobudur sampai ke Prambanan lewat Candi Pawon ya dan Candi Mendut, nanti jenengan melihat garis yang sejajar, tidak belok sama sekali. Pramodawardhani itu agamanya Buddha dari dinasti Sailendra, sedangkan kemudian Rakai Pikatan itu dari dinasti Sanjaya itu agamanya Hindu. Ini adalah perkawinan toleransi pertama di Indonesia ya. Zaman Medang Kemulan abad ke-7. Ya, itu kemudian dipuja-puja sebagai bentuk daripada ya keanggunan ya kerajaan Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani melahirkan Borobudur yang luar biasa, Prambanan yang luar biasa. Jadi Prambanan bukan dibangun oleh Bandung Bondowoso loh Bu ya. Yang karena disuruh membuat 1000 candi oleh Loro Jonggrang dan kemudian Loro Jonggrang tidak mau ya karena ya, Bandung Bondowoso itu bekasaan itu ya. Akhirnya kemudian ketika menjelang ya fajar itu kemudian dia nuduk lesung, akhirnya apa? Jago peluruk, kemudian pagi menjelang marahlah ya Bandung Bondowoso disedak nih, akhirnya Loro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000. Itu cerita Mas. Tapi cerita yang sebenarnya itu adalah Profesor Gunadarma ya. Sekarang diabadikan menjadi Universitas di Surabaya itu loh. Itu adalah ya insinyurnya daripada Pramodawardhani yang membangun Borobudur yang megah. Tapi kena wedhus gembel. Tahu ya wedhus gembel? Iya. Wedhus gembel itu dulu Mbah Marijan itu penunggunya Mbah Marijan itu ya. Itu ketika meletus seluruh bangunan mewah itu habis. Hilang ditelan bumi. Baru ditemukan abad ke-20. Jadi kejayaan yang besar, kemewahan yang luar biasa, prajurit yang banyak, orang yang taat, kerajaan yang makmur, raja yang kemudian agung, perpaduan dua agama besar yang ada di tanah Jawa, itu ternyata habis dengan apa? Wedhus gembel. Disapu wedhus gembel aja hilang semua. Itu dunia seperti itu, Mas Ajrom. Dulu tahun 1901, ketika Gunung Kelut itu meletus, itu masih ada Cambuk Samandiman. Tahu ya, Cambuk Samandiman sekarang diabadikan menjadi Taman Becut itu. Di Taman Becutnya kan ngelewer gini ya. Kayak wong impoten, harusnya kan tegak begini ya, supaya kelihatan poten. Becut Samandiman. Ya, itu punyanya Raden Ronggo Hadinegoro. Ya, dari bupati yang lama, Bupati Warsokusumo. Di mana Warsokusumo itu mempunyai patih yang namanya Joyo Digdan. Kantornya di mana? Di sini. Ini yang bangun itu Joyo Digdan loh, musola ini. Ini musola terlama. Abad ke-18 dibangun oleh Mbah Joyo Digdan dengan Sentono dari Mataram dan Ponorogo. Dan dikuburkan di belakang itu. Kalau jangan lihat kuburan Pangeranan itu loh ya. Itu para pejabatnya yang dikirim dari Surakarta, Ponorogo, dan Yogyakarta Hadiningrat. Dan kantornya Joyo Digdan itu di sini. Dia biasanya nugang kuda putih itu dari Panjen Kidul itu ke sini ngantornya. Sekarang kan jalan pakai Avanza putih. Lalu dulu Joyo Digdan itu pakai kuda putih.
Dan ketika Gunung Kelut itu meletus, ya, maka kemudian ceritane Cambuk ya Samandiman ditambukkan oleh Bupati Warsakusumo sehingga akhirnya kemudian ya laharnya itu berhenti. Tapi sebenarnya kejadiannya tidak gitu. Ya, kejadiannya tidak gitu. Itu kan ceritanya kan. Ceritanya sebenarnya bagaimana? Yaitu membuat kali di Dawuan itu loh. Sudetan kali di Dawuan itu. Dekatnya STMI itu kan ada kali kan. Itu namanya kali lahar. Dulu itu digerus supaya apa? Kalau Gunung Kelut meletus, itu kemudian laharnya mengalir di situ sehingga tidak masuk di Bendo, tidak masuk di Pendopo. Sajane ceritanya ngono. Tapi kemudian yang keluar apa? Keampuhan, Cambuk, Saman. Kira-kira jenengan manut sing pundi nek ngoten iki. Ya pada. Jadi cerita itu kadang-kadang untuk mengalihkan ya hakikat yang sebenarnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, supaya orang itu tidak stres, tidak tergantung pada benda, karena dunia itu kemudian fana begitu saja. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Umar, dulu orang suku Arab itu menggantungkan ya pedangnya itu pada pohon yang keramat. Sehingga mereka kalau bertempur itu mesti menang perang. Mbok yo kami dioleh nih kayak gitu. Ya, caranya bagaimana? Ya kami akan menggantungkan pedang kami itu di bawah pohon ya tempat Rasulullah mengadakan bai'atur ridwan. Oh ya bai'atur ridwan, yaitu sumpah mati untuk menebus Utsman bin Affan yang ditahan oleh pembesar Quraisy, maka mereka bersumpah setia tidak akan pulang sebelum Utsman dibebaskan. Maka bai'atur ridwan ini yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fatah, ya inna fatahna laka fatal mubina itu, yaitu kemudian ya mereka mengusulkan supaya pedang itu kemudian digantungkan di pohon bai'atur ridwan. Supaya apa? Pedangnya menjadi ampuh, nyoninya menjadi kuat. Apa jawaban Umar bin Khattab? Langsung Umar datang sendiri, ditebang pohonnya. Paham ya ini ya? Pohonnya ditebang. Supaya apa? Orang tidak percaya pada tahayul. Meskipun itu kalau menurut kita kan ya eman-eman loh. Wah, pohon itu bersejarah. Rasulullah Baitur Ridwan di situ. Para sahabat sudah mengadakan istilahnya sumpah mati untuk menebus Utsman, membebaskan. Ya Umar bin Khattab datang-datang langsung negor. Baru pun. Akhirnya sampai sekarang ya daerah itu kemudian dibangun masjid. Ya, ketika masjid itu dibangun, ternyata ada ulama yang kemudian tidak setuju. Sekarang masjidnya dibongkar. Jadi jenengan nanti mampir di Hudaybiyah untuk beli susu onta. Ya, biasanya di dekatnya itu kan ada kandang onta yang banyak ya. Jenengan kalau beli susu onta di situ. Karena susu onta itu tidak amis ya, meskipun masih mentah itu diminum itu masih bisa. Ya nanti kalau jenengan mampir di Hudaybiyah, maka di dekat itu ada onggoan batu. Itu bekasnya masjid. Di masjid itu dulu tumbuh yang namanya bai'atur ridwan, pohon bai'atur ridwan. Tapi oleh Umar dibongkar, oleh ulama sekarang juga masjidnya dibongkar, dipindah agak jauh lagi. Untuk kita melakukan apa itu? Di Hudaybiyah itu kalau mau umroh itu apa? Kita masuk ya kemudian memakai baju ihram itu di situ. Ya, namanya mikot. Biasanya mikotnya yang terdekat kan Tan'im dah. Itu ada mikot lain tuh namanya Hudaybiyah. Jadi jenengan pas di Hudaybiyah. Ada yang Ji'rona. Ya. Kalau kemudian kebetulan jenengan di sana bisa mampir di reruntuhan itu. Yang mengenangkan, oh iki tibakno, wit yang ditegur apa Umar bin Khattab. Jadi ma'asyiral muslimin, orang tuh yang menggantung harapannya itu hanya kepada benda, itu nanti ujung-ujungnya apa? Mesti menyesal. Orang menggantungkan pada jabatan iso dicopot. Istri cantik pun itu kemudian lama-lama juga akan menjadi tua. Baju bagus pun akan lama-lama menjadi lapuk. Makanan yang enak sekalipun kalau pagi itu keluar dalam bentuk bau yang sangat menyengat sekali. Ya Banda, semuanya serba ya hilang begitu saja. Kita cuma menikmati sebatas tenggorokan kok. Ya apa bedanya pecel sampai bestik kan? Ya Banda.
Orang yang makan kemudian di hotel, ketika kemudian dia makan dengan enak, telap-telap, tapi protein tinggi, nanti kalau sudah pulang di kamar hotel, senep deh. Tapi sing becak begitu, muangan pedes, ya pecel, ya senepe podo. Itu senep krono pedes, itu senep karena proteinnya terlalu tinggi. Podo-podo senepe, Mas. Jadi hidup itu sebenarnya setara. Baik itu yang kaya atau yang miskin, sing kaya pun tidak akan bisa makan 10 piring. Ya Pak enggak? Pak Tri Sutrisno, ya, itu beliau itu sakit kencing manis sejak umur 30-an. Sekarang umur beliau sudah 90 tahun. Jadi disuntik insulin itu sejak umur 30. Sampai umur sekarang beliau masih segar bugar. Ya Pak enggak? Ya. Tapi beliau kan rajin kan untuk menyuntik tadi. Sehingga akhirnya kemudian umur beliau menjadi panjang. Tapi makanan beliau dibatasi sekali. Hartanya banyak sekali. Bandingkan dengan Jenderal Sudirman. Usianya cuma 34 tahun. Usia 30 tahun kena TBC. Usia 32 tahun paru-parunya diambil satu. Umur 33 tahun dia harus bergerilya. Ya, dari Yogyakarta, Pacitan, ya, sampai kemudian Nganjuk, melewati Gunung Wilis itu, nanti turun di Kediri, balik lagi di Jogja. Muter kok. Sampai Ahana Sutian itu mengatakan, ini perang Capopo. Gitu. Karena enggak apa itu, enggak berhadapan dengan Belanda, cuma kemudian beliau berputar. Tapi itu ternyata mempunyai hikmah apa? Ya, memberitahu pada dunia lewat RRI yang disiarkan secara mobile bahwa NKRI masih ada. Muter. Pak Ahana Sutian itu kan bukunya digunakan Vietcong untuk melawan Amerika. Karena cara berperangnya ya gerilya ala Pak Ahana Sutian itu sangat cocok dengan orang Vietcong. Jadi kalau jenengan nanti ya Dharma wisata di Vietnam, nanti jenengan lihat ya banyak sekali apa itu gua-gua itu yang panjangnya hampir 1.000 kilometer. Dan gua-gua itu isinya itu ya beberapa teori tentang perang, nanti bukunya Pak Ahana Sutian ada. Jadi menunjukkan ya bahwa ternyata hegemoni Amerika itu menangnya cuma di film Rambo dok. Tapi kalau perang beneran ternyata kalah itu. Sehingga Vietnam sekarang kan menjadi negara yang wah, dulu kita memberikan bantuan pada Vietnam, sekarang kita beli beras dari Vietnam. Kualik. Karena supaya hidup kita tidak kualik-kualik, tidak gampang putus asa, maka kita harus berusaha untuk menatap masa depan itu dengan bagus. Kuncinya cuma 3 saja. Tatak menghadapi kehidupan, tetap kemudian menutupi kekurangan, pasti dengan tutup dunia sampai akhirat. Tatak, tetap, tutup. Nah, memang Jawa ini simpel. Tatak itu apa? Harus berani menghadapi sesuatu. Tetek ya, neteki kabeh. Supaya apa? Seluruh kekurangan kita itu bisa kita kurangi secara gradual, secara perlahan-lahan. Setelah itu pasti kita tutup sampai kepada apa yang kita cita-citakan, kebahagiaan dunia sampai akhir. Aku lupa lihada, wastaghfirullahaladzim li walakum, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wa afu minkum. Kita tutup dengan istighfar, ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillah. Kemudian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.